bisa memanggil saya Kalila. Saya bersekolah di MI Sunan Kalijogo, Karangbesuki. Kali ini saya akan mendongeng satu cerita yang berjudul Ande-ande mulut. Ups, ande-ande lumut. Sudah siap mendengarkan ya teman-teman? Inilah kisahnya. Pada zaman dahulu ada seorang pangeran dan pasukannya sedang berburu ke hutan. Pangeran itu bernama Kusumayuda yang berasal dari Bayu Arum. Di tengah-tengah perjalanan, pangeran dan pasukannya pun mendengar suara kesakitan. Aduh, aduh, tolong, tolong. Akhirnya pangeran dan pasukannya pun mencari suara asal tersebut. Ternyata ada seorang gadis yang sedang kesakitan. Gadis itu kesakitan karena kakinya terkilir. Pangeran pun berniat menolong dan mengantarkan pulang gadis itu yang bernama Klenting Kuning. Diam-diam Klenting Kuning merasa kagum atas kebaikan Pangeran Kusumayuda, dan sebaliknya Pangeran Kusumayuda menaruh hati kepada Klenting Kuning. Sayangnya, sejak peristiwa itu mereka tidak pernah bertemu lagi. Ya, jadi galau ya teman-teman. Tetapi tidak sampai di sini. Di suatu desa terdengar kabar jika ada pemuda tampan yang sedang mencari calon istri. Pemuda itu bernama Ande-ande Lumut. Tetapi Ande-ande Lumut tidak sembarangan dalam memilih calon istri. Oleh karena itu, Ande-ande Lumut merencanakan suatu pesta. Semua gadis di desa merasa senang dan sibuk mempercantik diri. Tetapi Klenting Kuning tidak mempercantik diri karena masih teringat dengan Pangeran Kusumayuda. Satu waktu di rumah Klenting Kuning, Klenting Kuning mempunyai 3 saudara yang bernama Klenting Merah, Klenting Biru, dan Klenting Hijau. Mereka juga berdandan untuk datang ke pesta itu. Setelah ketiga saudaranya mereka berangkat, hati Klenting Kuning tergerak untuk datang ke pesta itu. Seseolah ada seseorang yang sedang menantinya. Akhirnya Klenting Kuning datang ke pesta itu sendirian. Namun ada satu masalah lagi yang harus mereka lewati. Mereka harus melewati sungai yang amat luas dan amat dalam. Sedangkan mereka tidak mempunyai perahu untuk menyeberangi sungai itu, teman-teman. Namun hal tak terduga pun terjadi. Ada seekor kepiting raksasa yang muncul dari dalam air. Hai para gadis, aku Yuyu Kangkang. Aku akan membantu kalian untuk menyeberangi sungai itu, asalkan kalian mau menciumku. Klenting Merah pun berkata, itu sajakah permintaanku? Akan kukabulkan. Ya kan saudara-saudaraku? Saudara-saudaranya pun menjawab, ya, asalkan kami bisa menemui pria tampan yang sedang menunggu kedatangan kami. Yuyu Kangkang pun berkata, baiklah, naiklah padaku. Aku antar kalian ke pesta itu, asalkan kalian menciumku. Ayo cium aku. Akhirnya mereka semua diantar oleh Yuyu Kangkang. Berpindah pada Klenting Kuning yang saat ini sudah berada di tepi sungai. Ia juga sama diminta ciuman oleh Yuyu Kangkang. Tetapi Klenting Kuning tidak mau dong. Untungnya Klenting Kuning memiliki akal cerdik untuk mengelabui Yuyu Kangkang. Ia akan mengambil sebuah apel dan menempelkan pada pipi Yuyu Kangkang. Wah, untungnya Yuyu Kangkang percaya ya teman-teman. Pada akhirnya semua gadis berkumpul di pesta itu dan bertemu dengan Ande-ande Lumut. Mereka semua tidak bisa berkedip karena ketampanannya Ande-ande Lumut. Namun para gadis baru menyadari jika ada garis merah di pipi dan bibir mereka. Garis itu akibat
mencium yuyu kangkang. Garis itu tidak bisa hilang, mereka semua panik. Kecuali Klenting Kuning yang pipinya tetap bersih. Dengan yakin, Ande-Ande Lumut memilih Klenting Kuning untuk menjadi calon istrinya. Klenting Kuning pun merasa senang karena Ande-Ande Lumut adalah Pangeran Kusuma Yuda yang menyamar. Wah, akhirnya mereka bernikah ya teman-teman. Cerita Ande-Ande Lumut berakhir dengan bahagia. Kita sebagai perempuan harus menjaga diri ya teman-teman. Sekian dongeng dari saya. Salam sayang dari saya, Kalila Dinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembahyang karya Joko Pinurbo. Aku datang menghadapmu dalam doa sujud. Terima kasih atas segala pemberianmu. Mohon lagi kemurahanmu. Sekedar mobil baru yang lebih lembut dan lebih kencang lajunya, agar aku bisa lebih cepat mencapaimu. Sementara aku masuk ke rumahmu, kau malah pergi ke kantor pos kecamatan mengambil jatah santunan 100.000. Berbekal kartu tanda miskin, kau rela antri berjam-jam hingga bajumu yang masih baru langsung luntur oleh cucuran pelumu. Kau sempat menangis dan pingsan karena uang yang dengan susah payah kau dapatkan langsung amblas dicopet orang. Kulipat dan kusimpan baju sembayahmu di bawah bantal supaya tenang tidurku. Di satu kirinya terselip kartu tanda miskinmu. Di saku kanannya kutemukan uang 100.000.